Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bahasa Arab. Ismahuli an arifakum ala nafsi. Ismi Kamil Aura Putri Santoso dari semester 2 STIT Insan Kamil Bogor. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu kepada Ustadz Dr. Abdul Qadir Nur Hasan MPD yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menjalankan tugas ini dengan baik dan berbagi dan belajar bersama kepada Anda sekalian. Jazakallah khair kepada Ustadz Dr. Abdul Qadir Nur Hasan MPD. Baik, seperti yang sebelumnya, saya akan belajar bersama Anda, yaitu mengambil dari kitab karangan Mama Abdullah bin Nuh, yaitu Durusul Lughah Arabiyah. Dan saya mengambil pelajaran ketiga dari jilid 3 Durusul Lughah Arabiyah karangan kitab Mama Abdullah bin Nuh. Baik, nah, apa sih yang akan kita pelajari di jilid 3 pelajaran ketiga? Nah, pada jilid ini dan pelajaran ini kita akan belajar fi'il madi dan fi'il mudhari. Apa sih fi'il madi dan fi'il mudhari? Ada yang udah tahu? Nah, yang kita tahu semua bahwa fi'il adalah kata kerja. Nah, apa sih fi'il madi dan fi'il mudhari? Kita lihat penjelasannya. Penjelasan yang pertama yaitu adalah fi'il madi atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dikerjakan atau dilakukan pada masa lalu atau masa lampau. Nah, fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau sesuatu yang dilakukan, yang sedang dilakukan, akan dilakukan, atau biasa dilakukan. Kita lihat perbedaannya di sini. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini, yaitu pada salah satu kata yaitu adalah jalasa, yaitu pada fi'il madi, yang artinya ia telah duduk. Dan bagaimana fi'il mudhari atau yang sedang dilakukan itu menjadi ia jelisu, atau yang artinya ia duduk, ia sedang duduk, atau dia akan duduk. Begitulah perbedaannya. Baik. Selanjutnya, kita pada kali ini akan membahas perubahan tasrif berdasarkan domirnya. Yang kita tahu bahwa domir adalah atau kata ganti. Nah, domir itu ada bermacam-macam. Ya, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, pada kali ini kita akan belajar perubahan fi'il madi dan fi'il mudhari berdasarkan domir huwa, huma, dan hum. Nah, kita ulas kembali. Apa sih huwa, huma, hum? Nah, huwa adalah dia laki-laki satu orang atau dia satu orang laki-laki. Huma adalah dia dua orang laki-laki. Dan hum adalah dia laki-laki atau lebih dari dua orang atau biasa kita sebut dengan mereka laki-laki. Begitu. Oke, selanjutnya di sini ada bagan. Bagan yang sebelah kanan yaitu adalah fi'il madi dan yang sebelah kiri adalah fi'il mudhari. Fi'il madi yang sudah kita bahas tadi adalah kata kerja yang dilakukan pada masa lampau, sedangkan fi'il mudhari yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan dilakukan. Nah, kita bisa melihat perubahannya dengan jelas di sini. Kita lihat yang pertama yaitu di fi'il madi dhamir huwa, yaitu adalah jalasa, atau yang artinya dia laki-laki telah duduk. Sedangkan domir huma atau dia dua orang laki-laki menjadi jalasa. Kita menambahkan alif di belakang katanya, yang artinya menjadi dia dua orang laki-laki telah duduk. Dan pada domir hum atau mereka laki-laki menjadi jalasu. Kita menambahkan waw dan alif di akhir katanya, yang artinya menjadi mereka laki-laki telah duduk. Nah, bagaimana dengan fi'il mudhari perubahannya? Kita
pada domir huwa dulu. Kita tahu bahwa kata dasarnya itu adalah jalasa. Nah, kita merubah pada domir huwa fi'il mudhari atau masa sekarang dengan menambahkan ya di depan menjadi ya jelisu, yang artinya menjadi dia laki-laki sedang duduk. Bagaimana dengan domir huma atau dia dua orang laki-laki pada fi'il mudhari? Kita menambahkan huruf ya di awal dan alif juga nun di belakang, yang menjadi jajlisani, yang artinya menjadi dia dua orang laki-laki sedang duduk. Baik. Nah, bagaimana pada domir hum di fi'il mudhari atau mereka laki-laki? Kita menambahkan ya di depan, waw dan nun di belakang, yang artinya menjadi mereka laki-laki sedang duduk. Nah, bagaimana dengan kata-kata yang lainnya? Begitu juga pula dengan kata-kata yang lainnya. Kita lihat lagi pada kata yang kedua, yaitu adalah kata dasarnya roja'a pada fi'il madi domir huwa, yang artinya kembali atau ia laki-laki telah kembali. Bagaimana pada domir huma? Dua orang laki-laki, roja'a menjadi ditambahkan alif di belakangnya menjadi dia dua orang laki-laki telah kembali. Bagaimana dengan domir hum? Roja'u, kita menambahkan wawu dan alif di belakang, yang artinya menjadi mereka laki-laki telah kembali. Nah, bagaimana dengan fi'il mudhari yang sudah kita bahas tadi? Nah, kita menambahkan ya pada awal kata di domir huwa menjadi artinya yarji'u, artinya adalah dia laki-laki sedang kembali atau akan kembali. Nah, bagaimana domir huma menjadi yarji'ani, yang kita menambahkan ya di depan dan alif juga nun di belakang, yang artinya menjadi dia dua orang laki-laki sedang kembali atau dia dua orang laki-laki akan kembali. Dan yarji'una pada domir hum, yarji'una kita menambahkan ya di depan dan wawu juga nun di belakang, yang artinya menjadi mereka laki-laki sedang kembali atau akan kembali. Begitupun yang lainnya, wasola, wasola, wasolu, yasilu, yasilani, yasiluna, yang artinya sampai. Begitupun perkataan yang lain, lari, berjalan, hilang, menulis, mengambil, keluar, jatuh, dan ada. Nah, kita bisa melihat lagi bahwa kalau fi'il madi domir huwa itu ada kata dasarnya, kita ubah menjadi huma, kita menambahkan alif di belakang katanya. Kita ubah ke hum, pada fi'il madi kita menambahkan wawu dan juga alif di belakang katanya. Nah, bagaimana di fi'il mudhari pada domir huwa kita tinggal menambahkan ya pada kata dasarnya, dan pada huma kita menambahkan ya di depan dan alif juga nun di belakang katanya. Dan bagaimana di hum pada fi'il mudhari, yaitu kita menambahkan ya dan wawu juga nun di belakang. Nah, begitulah kira-kira rumus dari perubahan fi'il madi dan fi'il mudhari. Baik, sekarang ada latihan atau tadribnya, yaitu bagaimana sih perubahan dari domir huwa, huma, dan hum pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Sudah? Mari kita diskusikan bersama. Maka, ini adalah pembahasannya. Kita melihat pada domir huwa, pada fi'il madi. Fi'ilnya adalah qara'a dan kataba. Qara'a kitabahu wa kataba darsahu, yang artinya dia laki-laki telah membaca bukunya dan telah menulis pelajarannya. Bagaimana pada domir huma? Yaitu kita tinggal menambahkan alif lagi satu di belakang katanya menjadi qara'a kitabahuma wa kataba darsahuma. Kita menambahkan alif di belakang katanya. Nah, bagaimana pada domir hum di fi'il madi? Kita menambahkan wawu dan alif di belakang katanya, sehingga menjadi qara'u
kitabahum wa katabu darsahum, yang artinya mereka laki-laki telah membaca buku mereka dan telah menulis pelajaran mereka. Nah, bagaimana yang di fi'il mudhari'? Yang di fi'il mudhari' yaitu pada domir huwa kita tinggal menambahkan ya di depannya. Menjadi yaqra'a kitabahu wa yaktubu darsahu, yang artinya dia orang laki-laki sedang membaca bukunya dan sedang menulis pelajarannya. Nah, bagaimana di fi'il mudhari' domir huma? Yaitu ada kita menambahkan ya di depan katanya dan alif dan nun di belakang katanya, sehingga menjadi yaqra'ani kitabahuma wa yaktubani darsahuma, yang artinya menjadi dia dua orang laki-laki sedang membaca bukunya dan sedang menulis pelajarannya. Nah, yang terakhir, bagaimana perubahan di domir hum pada fi'il mudhari'? Yaitu kita menambahkan ya di depannya dan wawu dan juga nun di belakangnya menjadi yaqra'una kitabahum wa yaktubuna darsahum, yang sehingga artinya menjadi mereka laki-laki sedang membaca buku mereka dan sedang menulis pelajaran mereka. Nah, begitulah pembahasan pada tadribnya. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Jazakumullah khair, syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.